Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citas, selamat datang di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Sobat Citas, bulan Rabiul Awal merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Pada bulan ini, kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW melalui peringatan Maulid Nabi. Namun, Maulid Nabi bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah. Lebih dari itu, momentum Maulid Nabi adalah untuk kita lebih mengenal, mencintai, dan meneladani akhlak mulia dari Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, apa sebenarnya makna Maulid Nabi? Bagaimana agama memandang tradisi perayaan Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat? Dan bagaimana kita dapat menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia? Untuk membahas hal tersebut pada episode kali ini, kita akan berbincang bersama Bapak Imam Mahfudzi Zakaria. Selamat datang Pak Imam. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Imam sudah hadir dan berbagi bersama Sobat Citas. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, untuk mengawali pembahasan mengenai Maulid Nabi ini, menurut Pak Imam, apa pengertian dari Maulid Nabi dan apa maknanya bagi umat Islam? Terima kasih. Menarik sekali ya, pengertian Maulid Nabi. Sebenarnya ini pembahasan yang sudah lama sekali. Sudah berkali-kali para ustadz, para kiai, para ulama bukan hanya membahas, bahkan berdebat soal ini. Apakah boleh dan lain sebagainya. Untuk Maulid Nabi sendiri, ini mungkin jawaban saya sudah tidak akan menimbulkan perdebatan yang lain. Adalah sebuah tradisi umat Islam untuk memperingati atau mengenang kelahiran baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sekali lagi ini tradisi umat Islam. Jadi maknanya apa? Maknanya ini cuma tradisi. Jadi kita sudah nggak butuh dalil, nggak butuh apa. Macam mana berdalil akan tradisi gitu. Lalu menurut Pak Imam, bagaimana agama memandang perayaan Maulid Nabi yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat ini, terutama di lingkungan pendidikan ya Pak? Agama memandang. Kalau agama memandang itu tadi tradisi kita kan mengislamkan tradisi. Jadi kalau tradisi itu sudah bermuatan Islami, ya agama ya oke-oke saja. Bahkan agama mendukung adanya itu. Di zaman Rasulullah ada bacaan Quran, di zaman Rasulullah ada bacaan sholawat. Dan tentunya ini searah dengan syariat. Kalau tidak searah dengan syariat, tentu meskipun kemasannya Maulid Nabi, tentu agama akan memandangnya sebagai hal yang negatif. Seperti itu. Lalu untuk tujuan utama diadakannya peringatan Maulid Nabi ini sendiri seperti apa Pak? Nah, pertama kita harus tahu dulu sebenarnya secara global Maulid itu apa. Maulid itu kan sebenarnya satu nama yang disematkan untuk haikal atau sejarah bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana Nabi berjuang. Tentunya tujuannya mendekatkan umat kepada nabinya, dalam artian menjadikan umat semakin mencintai nabinya. Apalagi kalau diisi dengan majelis ilmu, majelis dzikir, tentunya itu positif sekali untuk bertujuan dandani umat, bertujuan untuk memperbaiki umat terutama dalam hal akhlak sebagaimana tujuan Rasulullah yang sesungguhnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, seperti itu. Baik, di tengah perkembangan zaman, bagaimana cara agar tradisi Maulid Nabi tetap relevan dan tidak sekadar menjadi acara seremonial saja, Pak? Cara untuk menjadi relevan, tentunya kita juga nggak boleh buta dengan perkembangan zaman, tidak boleh tuli dengan teknologi. Tentunya kita harus melek. Dan teknologi ini dalam artian
media sosial ini harus dimanfaatkan agar tetap relevan di zaman sekarang. Misalnya kalau dulu sholawatan hanya diadakan di musola, di masjid, sekarang bisa di lapangan menggunakan videotron, apalagi sekarang sudah musimnya soundwork dan lain sebagainya. Itu kalau muatannya positif, ya pasti perkembangan itu akan, Maulid Nabi itu akan mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana jargon yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya, al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita menjaga tradisi lama, Maulid Nabi, membaca sejarah Nabi, menyampaikan riwayat-riwayat tentang kenabian, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengadopsi budaya baru yang lebih baik tentunya. Seperti itu. Nah, Rasulullah ini dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia. Tuh. Menurut Pak Imam, akhlak apa yang paling penting untuk ditanamkan kepada generasi muda saat ini, Pak? Paling penting ya, pertanyaan menarik. Kalau tanya balik mungkin bingung. Emang ada akhlak Rasulullah yang gak penting gitu. Karena di dalam Maulid sendiri itu diceritakan begini, Bu. Kana khuluquhul Quran wasyimatuhul ghufran. Akhlak Rasulullah ya Al-Quran itu utuh. Artinya kalau kita mau bicara mana yang paling penting, ya semua yang ada di Al-Quran itu akhlak Rasulullah. Misalnya ini, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi menyakiti. Nah, itu kan akhlak Rasulullah yang saat ini mungkin orang sudah lupa. Ketika memberi terus mengungkit-ungkit atau menyakiti atau bahkan diviralkan dan lain sebagainya, itu kan bukan akhlak Rasulullah sama sekali. Jadi kalau hemat saya, akhlak Rasulullah yang paling harus diteladani ya tentunya Al-Quran yang relevan sepanjang zaman. Lalu bagaimana ya Pak peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menanamkan kecintaan kepada Rasulullah untuk anak-anak? Peran pendidikan, peran masyarakat, dan lingkungan tentunya. Ya tentu kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat tentu tidak lepas daripada uswah dan qudwah. Kita harus bisa menjadi teladan sekaligus contoh yang baik. Kalau kita hanya nyuruh, kalau kita hanya ngomong tanpa ada contoh, ya bagaimana caranya menanamkan akhlak Rasulullah kepada anak-anak tentunya. Anak-anak itu kan bukan apa yang mereka dengar, lebih ke apa yang mereka lihat. Gitu. Menurut Pak Imam, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan akhlak Rasulullah kepada generasi yang tumbuh di era media sosial ini, Pak? Media sosial itu sendiri. Jadi tantangan terbesar dalam mengajarkan akhlak di era media sosial, ya media sosial itu sendiri tentunya yang berkembang di masyarakat saat ini mudahnya mengakses apa-apa yang seharusnya tidak dilihat, seharusnya tidak didengar. Itu tantangan terbesar kita. Dijauhkan nggak mungkin, maka bagaimana ya dikendalikan, terutama di generasi-generasi muda, di anak-anak, ya kita kontrol, kita pantau, bukan mengekang, mengendalikan. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya bukan jahat, bukan nakal. Mereka itu melakukan hal yang negatif, tidak sesuai akhlak Rasulullah karena ada kesempatan. Kalau anak diberi HP sendiri coba, tanpa pengawasan, tanpa adanya bimbingan dari orang tua, apalagi belum waktunya, anak kalau masih di masa-masa pubertas pertama kan harusnya belum boleh itu pegang HP sendiri. Bukan kita membatasi media sosial, bukan, tapi kita mengatur kapan waktunya anak itu bermedia sosial. Karena di sekolah juga sudah difasilitasi, ada podcast juga, ini kan termasuk kemajuan. Nah, jika Maulid Nabi dijadikan momentum untuk melakukan perubahan apa yang sebaiknya dimulai oleh masyarakat dan generasi muda setelah memperingatinya?
revolusi akhlak. Apalagi tadi pertanyaan dari awal kan kita menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah dan kita mengajarkan akhlak Rasulullah, mengenalkan akhlak Rasulullah kepada anak-anak. Seharusnya apa yang dirubah? Ya sekali lagi akhlak, lagi-lagi akhlak. Karena hari ini orang hanya gembor-gembor saja soal pendidikan karakter dan lain sebagainya. Tapi prakteknya ketika ada anak lewat di depan kita sambil lari, kita diam saja. Terus apa yang mau dirubah? Ya kita rubah melalui akhlak. Tentunya Rasulullah mengajarkan perubahan itu sendiri dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan apa? Ya dengan tangan kita, dengan tangan kekuasaan kita. Kalau kita guru, tak boleh kita takut sama murid untuk mengarahkan mereka ke arah yang benar. Saya masih ingat itu ada kata yang bagus, kalau guru takut murid, bagaimana guru itu akan bisa mendidik muridnya dengan baik? Sebagaimana kalau dokter takut pasiennya, bagaimana pasien akan bisa disembuhkan? Tentunya itu apa yang perlu dirubah dari kebiasaan kita, yaitu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya kita rubah dengan tangan kita. Artinya apakah dipukul? Tidak. Kita rubah dengan kekuasaan kita, dengan wewenang kita. Kalau nggak mampu, fabilisani kata Rasulullah. Dengan lisan kita. Nah itu salah, Mas itu nggak benar. Kalau nggak mampu, ya fabiqalbi. Maka cukup hati kita ingkar. Dan itu kata Rasulullah al-aful iman. Itu iman yang paling lemah. Jadi perubahan itu bisa dimulai dengan kita bagi tugas. Kalau saya sebagai seorang ustadz ya, ya mungkin hanya bisa ngomong gitu. Ya kalau ada orang tawuran, minum-minuman keras di jalan itu pihak berwajib yang harus merubah biar nggak keterusan ke generasi muda kita seperti itu. Terima kasih banyak Pak Imam atas penjelasan dan wawasannya yang sangat bermanfaat ini. Amin. Sobat Citas, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga tentang bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada beliau dan menerapkan akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga momentum Maulid Nabi ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga kejujuran, menyayangi sesama, menghormati orang lain, dan menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam perkataan, sikap, dan juga perbuatan. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.